Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan terjadi pertempuran sengit antara perampok dan penyamun yang mengepung padepokan itu melawan cantrik dan prajurit Singosari dan Kediri yang ada di padepokan itu. Dukut Pakering dengan Witantra juga bertemu dalam adu perang tanding dalam pertempuran itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Namun akhirnya para pengikut Ki Dukut menjadi semakin cemas. Mereka mulai merasa terdesak dan mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri. Tetapi karena pemimpin mereka masih bertempur dengan sengitnya, maka mereka pun masih tetap berusaha untuk bertahan. Meskipun pertempuran sudah menebar semakin luas, namun ternyata kekasaran dan keliaran para perampok dan penyamun itu masih mampu membuat para cantrik menjadi ngeri. Dalam pada itu Ki Dukut Pakering masih bertempur dengan garangnya melawan Witantra yang harus menjadi sangat berhati-hati. Ki Dukut ternyata memiliki ilmu yang luar biasa. Ia mampu bergerak secepat tadit, namun getar tangannya seakan-akan memiliki pancaran kekuatan yang tiada taranya. Luar biasa, desis Witantra. Tapi Witantra pun bukan orang kebanyakan. Dalam keadaan yang gawat, maka tangannya mampu melepaskan Aji Pamungkas yang dapat meremukkan bukit dan dapat memecahkan batu karang. Dengan demikian maka dua ilmu yang dahsyat itu benar-benar telah mengguncangkan arena. Pepohonan bagaikan dihembus angin prahara, sementara bebatuan telah terlempar ke segenap penjuru. Maesagni yang masih belum berhasil menyelesaikan tugasnya karena jumlah lawan yang cukup banyak masih saja berkeliaran di arena pertempuran. Namun daerah pertempuran yang menebar seakan-akan telah memperluas daerah yang harus dijelajahinya untuk melindungi para cantrik dari kekasaran para perampok dan penyamun itu. Dalam pada itu, apa yang terjadi di arena ternyata sempat pula diamati oleh Ki Dukut Pakering. Betapa dendam dan kemarahan menghentak-hentak di dadanya, namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan apa yang telah terjadi di halaman luar padepokan itu. Di dalam hati ia telah mengumpat-umpat betapa ia sendiri telah menjadi lengah. Justru orang-orang dalam dinding padepokan itulah yang telah keluar menyerang pada saat-saat yang tidak diduganya. Dengan demikian maka pada benturan pertama, isi padepokan telah berhasil mendesak orang-orangnya dan menjatuhkan korban yang menentukan bagi pertempuran-pertempuran berikutnya. Sambil bertempur, Ki Dukut sempat membuat pertimbangan. Agaknya ia masih belum ingin mati atau terhenti sebelum ia berhasil melepaskan dendamnya atas lawan bebuyutannya. Apalagi setelah muridnya yang berhasil dipengaruhinya dan berdiri di pihaknya telah terbunuh. Sementara muridnya yang lain bagi Ki Dukut ternyata telah berkhianat. Sejenak Ki Dukut masih bertempur terus, namun ia sudah mulai membuat perhitungan-perhitungan lain. Ia berusaha menggeser arena pertempuran semakin jauh dari dinding padepokan, mendekati pategalan dan padang perdu yang berada di sekitar padepokan itu. Mula-mula Witantra sama sekali tidak menduga apakah yang akan dilakukan oleh Ki Dukut, karena ia harus memusatkan perlawanannya kepada orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Maka ia tidak melihat kemungkinan yang dapat dilakukan oleh lawannya. Bahkan Witantra sama sekali tidak menduga bahwa orang yang berilmu tinggi itu
akan berbuat licik dan merendahkan harga diri. Tapi Ki Dukut tidak menghiraukan harga diri lagi. Yang menjadi tujuannya adalah lepasnya dendam yang justru semakin bertimbun dalam hatinya. Aku tidak mau mati dalam timbunan dendam seperti ini, geram Ki Dukut Pakering dalam hatinya. Karena itulah maka ia telah menyusun suatu kesempatan untuk melepaskan diri dari arena pertempuran. Adalah tidak diduga sama sekali oleh Witantra yang masih menghargai lawannya sebagai seorang jantan yang berilmu tinggi, bahwa tiba-tiba saja Ki Dukut Pakering telah meneriakkan apa-apa yang melengking memenuhi arena pertempuran. Bahkan orang-orang yang berada dalam lingkungan dinding padepokan pun dapat mendengarnya. Karena itulah maka sejenak kemudian arena itu pun menjadi kisruh. Para pengikutnya tidak lagi memikirkan bagaimana sebaiknya yang mereka lakukan, tapi mereka segera mencoba untuk melepaskan diri dari arena pertempuran yang sangat menyebalkan itu. Ternyata suasana itulah yang memang dikehendaki oleh Ki Dukut Pakering. Dalam keadaan yang kisruh dan tidak menentu, maka ia pun telah meninggikan lawannya dan berbaur dalam suatu. Apalagi sejenak kemudian mereka telah terbenam dalam rimbunnya pepohonan di hutan perdu dan pategalan. Jika saja yang melarikan diri itu bukan Ki Dukut Pakering, maka Witantra dan apalagi bersama-sama dengan Maesagni dan Ki Wastu tentu tidak akan mengalami kesulitan untuk menangkapnya. Namun yang melarikan diri adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang mumpuni dan berlindung di balik suasana yang kisruh dan di antara pepohonan pategalan dan perdu. Dengan demikian maka Witantra merasa bahwa tidak akan ada gunanya untuk mengejarnya. Namun dalam pada itu yang dilakukan oleh Witantra, Maesagni, Ki Wastu dan pemimpin padepokan itu adalah berusaha untuk menenangkan para cantrik yang merasa telah memenangkan pertempuran itu. Mereka mengejar para perampok dan penyamun pengikut Raja Wali Penakluk itu dengan senjata teracung. Bahkan kadang-kadang mereka benar-benar telah mengayunkan senjata mereka ke arah lawannya yang sedang berusaha untuk melarikan diri itu. Tapi Maesagni, Witantra, Ki Wastu dan pemimpin padepokan pun menjadi cemas bahwa apabila para cantrik itu mengejar lawannya semakin jauh terpisah dari kawan-kawannya, maka jika orang yang dikejarnya itu kemudian berbalik dan melawannya, maka cantrik itu tentu akan mengalami kesulitan. Karena itulah maka pemimpin padepokan pun segera berlari ke pintu gerbang padepokannya. Setelah pintu gerbang itu terbuka, maka ia pun segera memerintahkan untuk memukul kentongan seperti yang biasa mereka lakukan untuk mengumpulkan para cantrik. Sejenak kemudian maka suara kentongan pun bergema. Dengan demikian para cantrik yang sudah menebar tanpa perhitungan segera menyadari keadaannya. Mereka kemudian bergegas untuk berkumpul di halaman luar padepokan. Sementara itu para prajurit pengawal dan para cantrik termasuk putut-pututnya telah berkumpul. Para prajurit dan pengawal yang dengan sadar menghadapi keadaan terakhir telah berhasil menawan beberapa orang lawan. Selebihnya mereka yang terluka parah dan tidak mampu lagi melarikan diri akan menjadi tawanan pula, bahkan akan menjadi beban bagi padepokan kecil itu. Selintas terbayang kembali peristiwa yang telah terjadi di saat para prajurit dan pengawal membawa para tawanan ke Kediri. Tiba-tiba saja mereka telah disergap oleh pasukan yang dipimpin orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk. Tapi para prajurit dan pengawal tidak akan dapat mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya setiap orang yang tertangkap akan dibinasakan saja untuk menghindari persoalan yang pernah terjadi. Namun mereka harus berpegangan kepada martabat kemanusiaan mereka dalam hubungan mereka dengan sesama. Karena itulah maka sekali lagi padepokan itu dihuni oleh beberapa orang yang dapat mereka tawan dalam pertempuran yang
terjadi di luar dinding padepokan itu, dalam keadaan terluka maupun yang sama sekali tidak tergores seujung duri pun oleh senjata lawan di medan pertempuran itu. Demikianlah maka para prajurit, pengawal, dan para cantrik segera membenahi padepokan yang baru saja dibakar oleh api pertempuran yang bagi Ki Dukut dan para pengikutnya telah sangat mengejutkan, yang tidak mereka sangka sama sekali telah terjadi. Justru orang-orang dari dalam dinding padepokan yang mereka sangka sedang menggigil ketakutan telah menyerang mereka dengan tiba-tiba. Namun dalam pada itu, sekali lagi Ki Dukut Pakering berhasil melepaskan diri. Pada jarak yang cukup jauh, ia masih sempat berusaha mengumpulkan sisa orang-orangnya yang sudah terkoyak dan tercerai-berai. "Kita akan kembali," berkata Ki Dukut. "Aku yakin mereka belum mengetahui tempat kita. Kita akan melakukan segala macam usaha dalam waktu yang sangat singkat." Beberapa orang pengikutnya segera dengan tergesa-gesa kembali bersama Ki Dukut. Bahkan beberapa orang yang tercerai-berai telah langsung menuju ke persembunyian mereka tanpa menghiraukan orang-orang lain di antara mereka. "Orang-orang yang tertawan tentu dapat menunjukkan persembunyian kita," berkata Ki Dukut Pakering yang dikenal bergelar Raja Wali Penakluk. "Karena itu kita harus segera mengambil langkah. Meskipun aku tahu mereka tidak akan dengan serta-merta menyusul kita, karena sebenarnya kekuatan mereka pun tidak cukup besar untuk melakukannya. Yang mereka lakukan sebenarnya adalah sekedar mengejutkan kita, sehingga kita telah kehilangan pengamatan diri." Pengikut tidak menjawab, mereka masih dengan tergesa-gesa kembali ke sarang mereka. Tapi seperti yang diperhitungkan oleh Ki Dukut, meskipun orang-orang di padepokan itu berusaha untuk mengetahui sarang orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk, namun mereka tidak dapat dengan serta-merta menelusuri jejak lawan mereka, karena mereka harus bertindak dengan hati-hati dan tidak terjebak oleh perhitungan yang salah seperti yang dilakukan oleh Ki Dukut. Karena itu, maka ketika Ki Dukut yang bergelar Raja Wali Penakluk sampai ke sarangnya, maka ia masih sempat memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap-siap memindahkan sarang mereka dengan segala isinya ke sarang gerombolan yang lain, bahkan jika mungkin ke tempat yang baru sama sekali. Ada beberapa orang yang sebenarnya agak keberatan dengan keputusan Raja Wali Penakluk itu, apalagi mereka yang berasal dari gerombolan yang memiliki sarang dan sebagian besar dari barang-barang yang ditimbun di tempat itu. Jika barang-barang itu dipindahkan, mungkin barang-barang itu akan lebur dengan milik gerombolan yang semula berbeda sumbernya. Tapi Ki Dukut yang bergelar Raja Wali Penakluk itu kemudian menjelaskan, "Jika kita bertahan di tempat ini, maka kita akan mengalami kesulitan. Seperti yang aku katakan, bahwa orang-orang kita yang tertawan akan dapat menunjukkan tempat ini. Mungkin setelah mereka berhasil mengumpulkan kekuatan mereka, maka mereka akan datang kemari. Jika mereka datang dengan pasukan yang ada di padepokan itu beserta para cantrik, maka mereka akan binasa di sini. Tapi jika mereka sempat memanggil beberapa orang prajurit dan pengawal dari Kediri dan Singosari, maka kitalah yang akan binasa, sementara milik kita akan mereka rampas." Orang-orang yang semula berkeberatan akhirnya harus menerima, namun mereka berpendapat bahwa lebih baik mereka mencari tempat yang baru sama sekali. Jika kita hanya berpindah tempat dari sarang ini ke sarang yang lain, maka kemungkinan besar orang-orang itu akan menelusuri jejak kita. Orang-orang yang mereka tawan tentu akan menunjukkan satu demi satu tempat-tempat yang mungkin kita pergunakan sebagai tempat persembunyian. Karena itu sebaiknya kita mencari tempat yang baru sama sekali. Kita dapat pergunakan gua di lereng bukit di tebing-tebing sungai yang justru dekat dengan air, atau di tengah hutan yang lebat, sehingga jika kita inginkan binatang buruan, kita tinggal duduk di muka barak sambil menarik busur, berkata salah seorang dari pengikutnya.
Ki Dukut yang bergelar Raja Wali Penakluk mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa ia pun mengerti ada beberapa keberatan bagi salah satu gerombolan yang telah menjadi pengikutnya untuk menggabungkan milik mereka dengan milik gerombolan yang semula terpisah. Baiklah, berkata Raja Wali Penakluk, masih ada waktu untuk mencari tempat. Aku kira kita mempunyai waktu sekitar 2-3 hari. Orang-orang Padepokan itu tentu akan membenahi diri lebih dahulu. Baru kemudian jika menurut perhitungan mereka akan dapat mengatasi, mereka akan datang kemari. Tapi jika mereka tidak yakin untuk melakukannya, maka barulah pada saat lain mereka akan datang bersama orang-orang Kediri dari Singosari. Orang-orangnya pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Ki Dukut yang bergelar Raja Wali Penakluk itu. Namun seperti yang dikatakan oleh Ki Dukut, mereka tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Di hari berikutnya, setelah orang-orangnya berkumpul seluruhnya, termasuk mereka yang terluka tapi sempat melarikan diri, mulailah Ki Dukut membagi tugas. Beberapa orang yang sama sekali tidak cedera dalam pertempuran yang baru saja terjadi telah diperintahkannya untuk mencari tempat yang penting bagi pusat kekuasaannya. Di antara para perampok dan penyamun itu, mereka dipecah menjadi 4 kelompok yang akan berjalan ke arah 4 mata angin. Aku beri kalian waktu 4 hari perjalanan, berangkat dan kembali, berkata Ki Dukut. Dapat atau tidak dapat, kalian harus kembali pada hari keempat. 2 hari kalian berjalan mencari, dan 2 hari kemudian perjalanan kalian kembali. Jarak itu sudah cukup jauh dari tempat ini. Sementara menurut perhitunganku, selama 4 hari masih belum terjadi sesuatu di tempat ini. Meskipun demikian, ketika orang-orang itu telah berangkat ke arah 4 mata angin dengan bekal secukupnya, maka Ki Dukut telah memerintahkan penjagaan di segala arah pula. Kita harus mengawasi keadaan kita, harus membagi diri selama sehari semalam terus-menerus. Mungkin orang-orang gila itu akan menyergap kita, seperti yang dilakukannya tanpa kita duga-duga sebelumnya itu, berkata Raja Wali Penakluk kepada orang-orangnya. Demikianlah maka para pengikut Ki Dukut telah membagi tugas dengan tepat. Mereka harus mengawasi setiap arah di setiap saat agar mereka tidak lagi dapat disergap dengan tiba-tiba. Karena itu, maka para pengawas telah dilengkapi dengan alat dan tanda-tanda untuk mengirimkan isyarat. Mereka membawa panah api atau panah penggaren, tapi mereka pun telah membawa kentongan pula. Dalam pada itu Ki Dukut sendiri menjadi semakin berprihatin mengalami kegagalan yang langsung terjadi di depan hidungnya. Kepercayaannya kepada para perampok dan penyamun telah hampir lenyap sama sekali. Para perampok yang kasar ternyata tidak banyak dapat membantunya. Mereka masih belum memiliki kemampuan yang memadai. Jika mereka berhadapan dengan prajurit Singosari dan apalagi dengan para senopatinya, prihatin dan dendam yang bercampur baur dalam dirinya telah mendorongnya untuk mencari jalan lain. Meskipun ia tidak melepaskan para perampok dan penyamun itu, namun ia mulai memikirkan kemungkinan yang lain. Jika saja ia menempuh satu perjalanan panjang, menemui orang-orang yang dikenalnya meskipun dari golongan hitam sekalipun, apa boleh buat, geramnya. Dendamku tidak akan dapat lenyap sebelum aku masih sempat merenungnya. Dendam itu akan hilang bersama pecatnya nyawaku atau sasaran dendam itu sendiri. Dalam pada itu maka di padepokan kecil yang telah ditinggalkan oleh Ki Dukut dan pengikutnya, yang telah mengalami sergapan yang tiba-tiba sedang sibuk membenahi keadaan padepokan itu, ternyata bahwa di antara para prajurit dan pengawal ada juga yang terluka, bahkan terluka parah. Sementara para cantrik tidak dapat menghindarkan kurban yang terluka parah, dan bahkan ada 2 orang cantrik yang telah gugur selama pertempuran itu, yang ternyata jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah para perampok
dan penyamun yang dengan tiba-tiba telah disergap sebelum mereka bersiap. Dengan demikian, maka peristiwa bagaikan terulang kembali. Mereka yang tidak cedera apapun juga segera tenggelam dalam kesibukan mengurus kawan-kawannya yang terluka dan yang telah gugur. Namun dalam pada itu ternyata bahwa Ki Dukut adalah orang yang memang sangat berbahaya. Ia sama sekali tidak menghiraukan apakah yang bakal terjadi atas diri orang-orang yang telah dipergunakan olehnya. Sementara itu orang-orang yang telah dikirim oleh Ki Dukut untuk mencari tempat persembunyian yang baru telah berusaha sejauh dapat mereka lakukan yang pergi ke sebelah barat. Telah menemukan satu tempat yang bagus di lereng bukit. Di tengah-tengah hutan, pada lereng itu terdapat dataran yang cukup luas bagi sebuah padepokan kecil. Tempat itu akan dapat dibangun menjadi tempat persembunyian Raja Wali Penakluk, bukan saja untuk sementara, tapi untuk waktu yang panjang. Untuk memenuhi waktu yang diberikan, orang itu masih melanjutkan sisa waktunya yang tinggal sedikit. Tapi ia tidak menemukan tempat yang lebih baik dari tempat yang telah ditemukannya. Tempat itu cukup terlindung, katanya dalam hati. Namun cukup menyenangkan. Di lereng bukit itu dapat dibuat tangga untuk manjat sampai ke dataran itu. Namun dapat juga dibuat tangga untuk turun dari atas bukit. Dalam pada itu pada saatnya mereka kembali, maka mereka pun kembali dengan keyakinan bahwa tempat yang ditemukannya adalah tempat yang paling baik. Sementara itu yang pergi ke selatan telah menemukan sebuah bukit kecil tidak mudah untuk memanjat. Di beberapa bagian terdapat lereng-lereng terjal, namun dengan sedikit ketekunan akan dapat dibuat tangga yang bersusun beberapa tingkat mendaki sampai ke puncak. Di puncak bukit itu terdapat sebuah dataran yang tidak terlalu luas, yang nampaknya akan dapat ditanami dengan beberapa jenis pepohonan yang lebih meyakinkan. Bagi mereka adalah sebuah mata air yang cukup besar dan jernih. Raja Wali Penakluk itu tentu akan berkenan di hati, berkata orang itu. Karena itulah maka mereka dengan tergesa-gesa telah kembali. Mereka berpendapat bahwa semakin cepat mereka meninggalkan sarang mereka yang lama akan menjadi semakin baik. Yang pergi ke arah timur telah menemukan sebuah gelombang di celah-celah lereng yang terjal. Memang agak sulit untuk mencapai tempat itu, tapi tempat yang agak tersembunyi akan memberikan perlindungan yang mapan. Untuk mencapai tempat itu seolah-olah telah dibuat dua buah pintu kedua arah yang berlawanan. Dalam keadaan bahaya, maka kedua pintu itu akan dapat ditutup. Tapi jika perlu, maka satu pintu akan dapat dijadikan pintu rahasia untuk melarikan diri apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Tidak ada tempat yang lebih tenang dan aman dari tempat ini, berkata orang-orang yang menemukannya. Sementara itu gelombang itu akan memberikan lauk yang tidak akan ada habisnya. Sementara mereka menghabiskan waktunya di tempat itu, ternyata mereka sempat menangkap ikan gelombang yang tersembunyi itu. Gelombang yang tidak pernah dijamah oleh tangan manusia. Namun dalam pada itu di gelombang itu terdapat ikan yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala macam jenis ikan air tawar. Seluruh permukaan bumi tidak ada pilihan yang akan melampaui tempat ini, berkata orang-orang yang menemukannya itu di antara mereka. Karena itu maka pada saatnya mereka telah kembali dengan bangga, karena mereka menganggap bahwa pilihan Raja Wali Penakluk tentu akan jatuh pada penemuan mereka. Kelompok yang keempat adalah mereka yang pergi ke arah utara. Semula kelompok ini merasa ragu-ragu, apakah mereka akan dapat menemukan tempat yang baik, karena mereka berjalan di sebuah padang rumput. Sejenak kemudian mereka memasuki hutan perdu yang kering, hingga tempat itu tidak mungkin akan dapat dijadikan persembunyian yang baik. Namun akhirnya mereka sampai ke sebuah sungai yang nampaknya tidak terlampau besar, tapi juga tidak terlampau kecil. Marilah kita telusuri sungai ini, berkata pemimpin kelompok itu. Adalah di luar dugaan mereka bahwa akhirnya mereka menemukan sebuah gua di lereng sebuah bukit di pinggir sungai itu. Di muka gua itu terdapat sebuah halaman yang cukup luas. Penemuan itu ternyata telah membuat mereka berbangga.
Mereka yakin tidak ada tempat yang lebih baik dari penemuan mereka itu, tempat yang tersembunyi, memadai, dan di hadapannya air mengalir tanpa kering di musim kemarau. Demikianlah maka orang-orang yang bertugas untuk menemukan tempat terbaik itu berusaha kembali tepat pada waktu yang telah disediakan oleh pimpinan mereka, Raja Wali penakluk, yang bagi mereka merupakan orang ajaib yang tidak ada bandingnya. Jika pada suatu saat Raja Wali itu harus menghindar dari medan pertempuran karena yang punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang tidak dapat dimengerti oleh pengikut-pengikutnya. Namun ketika orang-orang yang merasa dirinya berjasa itu kembali ke tempat mereka yang akan mereka tinggalkan, mereka menjadi kecewa. Dari orang yang dianggap tertua di antara mereka, orang-orang itu mendapat keterangan bahwa Raja Wali penakluk telah pergi meninggalkan mereka. "Jangan bergurau," berkata salah seorang dari mereka yang menemukan lembah dengan gelombang yang penuh dengan ikan air tawar. "Aku tidak bergurau, benarnya lah bahwa Raja Wali penakluk sudah pergi," jawab orang tertua itu. "Gila, apakah maksudnya? Apakah ia tidak percaya lagi kepada kami dan mencari tempat itu sendiri?" bertanya yang lain. "Tidak," jawab orang tertua itu. "Ia sama sekali tidak berpesan tentang tempat. Bahkan ia berkata agar kita menentukan tempat itu menurut pendapat dan pertimbangan kita bersama." "Jadi apa maksudnya?" bertanya yang lain tidak sabar. "Ia telah pergi untuk waktu yang tidak ditentukan. Bukan karena ia takut menghadapi pasukan Singosari atau Kediri, tapi ia merasa wajib untuk melakukan sesuatu karena dendamnya masih belum dapat ditumpahkan," jawab orang tertua itu. "Aku menjadi bingung," potong salah seorang dari mereka yang menemukan gua di lereng pinggir sungai itu. "Apa maksudnya sebenarnya?" Raja Wali penakluk nampak menjadi sangat gelisah. Tiba-tiba saja ia manggil kami dan berpesan agar kami menentukan tempat itu tanpa menunggunya, jawab orang tertua itu. "Jika ia kembali," bertanya yang lain, "ia akan mencarinya dan aku pun yakin hal itu tidak akan merupakan kesulitan baginya," jawab. Sejenak suasana menjadi tegang. Namun tiba-tiba orang yang menganggap sebuah lereng yang dilindungi oleh hutan itu tempat terbaik berkata lantang, "Kita pindahkan semuanya ke tempat yang telah aku ketemukan, tempat yang tidak ada duanya di dunia ini." "Omong kosong," berkata seorang yang lain. "Aku menemukan sebuah bukit yang paling pantas kita pergunakan sebagai percobaan kita. Bukit yang mempunyai sebuah dataran yang rata dan subur, karena di atas bukit itu terdapat sebuah mata air." Tapi yang lain memotong kata-kata itu. Mereka berusaha untuk menjelaskan penemuan mereka masing-masing. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka temukan masing-masing adalah tempat yang paling baik bagi mereka. Karena itu maka mereka tidak segera menemukan kesepakatan. Masing-masing berusaha bertahan, hingga akhirnya seorang yang bertubuh tinggi, kekar, dan berwajah kasar berteriak, "Persetan, dengan semuanya itu aku akan kembali ke kelompokku semula. Aku akan melakukan pekerjaanku seperti yang selalu aku lakukan. Aku tidak peduli lagi dengan tempat-tempat yang tidak dikenal itu. Tapi karena aku sudah berada di tempat ini, maka aku akan pergi dengan membawa bekal secukupnya." "Persetan," seorang bertubuh tinggi dan berkumis lebat menyaut, "bekal apa yang dapat kau bawa? Yang ada di sini adalah milik kelompok kami. Kalian datang untuk mengikuti perintah Raja Wali penakluk, bukan untuk mendapat warisan dari kelompok kami. Semua yang ada di sini harus dipindahkan." Tiba-tiba seorang bertubuh kecil berteriak melengking, "Kalian jangan gila. Semuanya harus dibawa ke suatu tempat yang tidak dikenal. Karena semua yang ada di sini akan dapat dirampas oleh orang-orang Singosari dan orang-orang Kediri jika pada suatu saat mereka datang kemari. Biarlah kami sendiri yang memindahkannya," geram orang bertubuh tinggi itu. "Persetan, persetan, kami akan kembali ke tempat kami. Tapi barang-barang ini lebih baik kita bagi," teriak orang bertubuh gemuk. "Apapun yang kalian katakan, kami sudah berada di sini." Tapi orang bertubuh tinggi itu pun segera melompat memisahkan diri.
Sementara orang-orang yang sekelompok dengan orang-orang itu pun segera berlompatan pula. Karena tempat itu adalah tempat mereka, maka jumlah mereka lah yang terbanyak. Tapi agaknya orang-orang yang berada di tempat itu yang terdiri dari beberapa kelompok, jumlahnya masih lebih banyak lagi apabila mereka akan bergabung. Namun dalam pada itu orang tertua itu pun berdiri pula sambil berkata, "Kalian sudah gila, kalian sudah dijangkiti oleh kegilaan kalian yang lama. Apa kalian mengira bahwa Raja Wali Penakluk itu tidak akan kembali sama sekali? Jika ia mendengar apa yang telah kalian lakukan di sini, maka ia tentu akan marah. Meskipun kalian merasa bahwa dalam satu kelompok kalian akan dapat melawannya, tapi kalian harus memikirkan apakah jadinya jika kalian seorang demi seorang akan mati tanpa diketahui sebabnya, kapan dan di mana. Karena Raja Wali itu akan dapat berbuat sesuatu di luar kemampuan nalar kita." Kata-kata orang tertua itu ternyata telah menyentuh perasaan orang-orang kasar itu. Bagaimanapun juga mereka masih juga dijalari oleh perasaan takut dan ngeri. Mereka mengakui bahwa Raja Wali Penakluk memang orang yang luar biasa. Ia dapat berbuat sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan.